Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Risa. Nah, kalau udah hari Minggu kayak gini, biasanya kita mau ngapain sih adik-adik? Iya, kita mau beribadah sekolah Minggu, mau memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, apa kabarnya adik-adik? Sukacita, joy, yeay. Sekali lagi adik-adiknya aja ya. Apa kabarnya adik-adik? Oke, semoga selain adik-adik sukacita, adik-adik dan juga keluarga sehat selalu ya. Amin. Siapa di sini yang udah siap untuk beribadah sekolah Minggu? Iya, kakak yakin adik-adik udah semangat, udah siap untuk beribadah pada hari ini. Untuk itu kita membuka ibadah kita dengan kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kita buka satu pujian. Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji,
tadi kita sudah menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan bahwa kita telah bangun di pagi hari, telah sehat, masih sehat badannya, terus juga kita bisa beribadah pada hari ini. Untuk itu kita mau menyampaikan pujian kita kepada Tuhan lebih lagi dengan kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yuk nyanyiin bareng-bareng ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada Oke, nah sekarang kakak mau tanya, berarti dari pujian yang tadi kita nyanyikan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, nama siapa yang harus kita puji? Iya, nama Tuhan Yesus. Nah sekarang sebelum kita mendengarkan dasar titah, kakak mau ajak adik-adik untuk sapa teman-temannya walaupun melalui virtual, melalui lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini, yaitu Halo, halo, hello, hello, ola, ola, apa kabarmu? Tahu ya adik-adik ya? Yuk kita nyanyiin bareng-bareng dengan sukacita dan semangat. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Oke, tadi kita telah mendengarkan dasar tita. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Sintua boleh adik-adik dengarkan baik-baik dan juga boleh dipahami serta boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik lagi untuk memuji nama Tuhan. Siapa yang udah mulai capek? Siapa yang udah mulai ngantuk? Gak ada ya. Coba kakak sekarang mau tanya, siapa yang sekarang masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Iya, kakak yakin adik-adik pasti masih semangat, masih suka cita. Untuk itu karena kita ibadah pada hari ini, kita bertemu dalam kasih-Nya Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Tahu ya adik-adik? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Bareng ya adik-adik. Sukacita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi
adik-adik, karena kita anak Tuhan, maka kita kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, baiknya kita itu hidup rukun atau hidup yang tidak rukun. Iya, kita harus hidup rukun, kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk belajar satu lagu. Judulnya itu adalah Rukun Cinta Satu Sama Lain. Lagunya kayak gini. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Tahu gak adik-adik? Ya, mungkin adik-adik ada yang belum tahu, kita pelajarin lagu ini bareng-bareng, ikutin Kak Clarissa ya. Ikutin Kak Clarissa ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Sekali lagi dari awal ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi dari awal ya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapin hati kita, siapin telinga kita, siapin seluruh anggota tubuh kita, sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh menerimanya dengan baik. Dan juga kita akan menyanyikan satu buah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan, dengan sikap yang berdoa ya adik-adik. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dengan hati yang sungguh-sungguh. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami Tuhan, hingga kami telah sampai pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, biarlah Bapa segala pujian yang telah kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh menjadi kesukaan bagimu saja Bapa. Tuhan, sebentar lagi juga kami anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan, Kau berkati hati kami, Kau berkati tubuh dan jiwa kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan boleh dipahami juga Tuhan Yesus. Berkati juga kakak dan abang sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Bapa Roh-Mu yang mengurapi mereka Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan setiap apa yang diperkatakan, firman Tuhan yang dikatakan boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Senang sekali hari ini Kakak Indah bisa kembali menyapa dan mengajar adik-adik kelas Pratama. Nah, Kakak Indah mau tanya nih, siapa yang masih ingat apa sih tema kita minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang hal mengampuni dari teladan Tuhan Yesus. Siapa yang ingat ayat hafalannya? Kamu masih ingat? Bagus sekali. Nah, di bulan ini kita sedang belajar dari teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Hari ini pun kita mau belajar tentang teladan dari Tuhan Yesus. Sebelum itu, mari kita buka firman Tuhan kita hari ini. Firman Tuhan kita terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kamu sudah menemukannya? Kakak Indah akan bacakan untuk kamu ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, hari ini kita mau belajar dari keteladanan Tuhan Yesus tentang kerendahan hati. Siapa yang bisa sebutkan contoh-contoh kerendahan hati dari Tuhan Yesus? Kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus adalah orang yang rendah hati. Dari mana Kak Indah? Kamu ingat cerita tentang Tuhan Yesus makan bersama seorang pemungut cukai? Siapa dia namanya? Ya, Zakheus. Tuhan Yesus makan bersama Zakheus, seorang pemungut cukai. Pada zaman itu tidak ada orang Yahudi yang mau bergaul dengan seorang pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya tidak hanya bergaul, bahkan mau makan di rumah seorang pemungut cukai. Lalu kalian masih ingat tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang berpenyakit kusta? Ya, dengan kerendahan hatinya
Tuhan Yesus mau menyembuhkan seorang penyakit kusta. Padahal tidak ada orang yang mau bergaul dengan seorang penyakit kusta karena dianggap seorang yang berpenyakit kusta itu tidak tahir. Lalu, semua tahu cerita tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Ya, kita tahu ketika kita berjalan, kita menggunakan kaki, dan kaki adalah bagian tubuh yang paling kotor. Dan pada zaman dahulu, murid-murid Tuhan Yesus tidak memakai sepatu seperti yang kita pakai sekarang. Mereka memakai kasut. Jadi ketika mereka berjalan jauh, dapat dipastikan betapa kotornya kaki mereka. Tapi Tuhan Yesus dengan kerendahan hatinya, dia mau memegang kaki murid-muridnya. Tidak hanya dipegang, tapi Tuhan Yesus membasuh, mencuci kaki murid-muridnya. Dari beberapa cerita tersebut kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Dan masih ada satu bukti, ini bukti yang paling besar, yang paling nyata bahwa Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati. Ada yang tahu apa? Ini biasa kita rayakan di setiap tahunnya di bulan Desember. Ya, kita bisa lihat kerendahan hati Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia. Oke, kita bisa baca kembali di Filipi 2 ayat 5 ya, ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukti paling besar, bukti paling nyata dari kerendahan hati Tuhan Yesus adalah Dia yang adalah Tuhan. Dia mau merendahkan dirinya menjadi seorang hamba. Dia mengambil rupa sebagai seorang manusia. Bahkan ketika Tuhan Yesus lahir, Dia lahir tidak di hotel berbintang 5. Tapi Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang domba. Dia lahir bukan dari keluarga seorang raja, tapi dia lahir sebagai apa? Sebagai anak tukang kayu. Bahkan selama dia hidup, Tuhan Yesus tidak ingin dilayani. Tuhan Yesus mengatakan dia mau melayani. Jadi adik-adik, dari sini kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki kerendahan hati yang begitu luar biasa, yang harusnya kita juga miliki. Teladan Tuhan Yesus yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh adalah kerendahan hati. Nah, ada yang tahu tidak sih rendah hati itu apa? Menurut KBBI, rendah hati adalah tidak angkuh, tidak sombong, tidak meninggikan diri, tidak menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Kalau dari Filipi 2 ayat 5 kita bisa ambil kesimpulan, kita bisa tarik rendah hati itu apa sih? Rendah hati adalah tidak menganggap tidak menganggap bahwa apa yang dimiliki itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Kita bisa lihat dari ayat 6 yang dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi rendah hati adalah kita menyadari bahwa kita bukanlah siapa-siapa, bahwa Allah lebih besar dari kita. Rendah hati adalah kita bukanlah apa-apa. Apa yang kita miliki itu bukanlah apa-apa. Kita adalah milik Allah.
Allah yang lebih besar dari setiap kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggikan hati kita, untuk kita menyombongkan diri kita. Tidak ada alasan juga untuk kita menganggap bahwa orang lain lebih rendah dari kita. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang membuat kita bangga saat ini, sifatnya hanyalah sementara, dan itu adalah anugerah Tuhan. Itu tidak bisa menjadi alasan untuk menganggap kita lebih hebat dari orang lain. Apa sih yang biasanya kita miliki, yang bisa kita banggakan? Nilai. Kak Indah, aku mah orang pinter, aku mah anak pinter, dia nggak pinter. Aku dapat nilai ulangan dapat 100 terus. Adik-adik, nilai tinggi yang kita banggakan suatu saat bisa hilang. Suatu saat kita bisa dapat nilai jelek. Lalu apa? Kak Indah, HP aku HP yang canggih. Teman aku itu tuh HP-nya jelek. Adik-adik, suatu saat HP bisa hilang, HP bisa rusak. Kak Indah, baju aku bagus. Baju dia mah apa sih? Adik-adik, baju bisa rusak. Jadi tidak ada yang bisa kita pertahankan untuk membuat kita merasa lebih dibandingkan orang lain. Kita perlu menyadari bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Itu adalah anugerah daripada Tuhan, bukan hasil usaha kita semata. Jadi tidak ada alasan untuk kita menganggap bahwa orang lain lebih rendah dari kita. Orang lain lebih tidak berharga dibanding kita. Setiap kita berharga di mata Tuhan. Tapi di sini Kakak Indah mengingatkan ya, rendah hati berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri menganggap dirinya selalu kurang, menganggap dirinya tidak berharga, orang lain lebih luar biasa, itu juga tidak boleh. Oke, rendah hati artinya kita menyadari bahwa apa yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan, sehingga kita tidak memiliki alasan untuk menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Apa yang kita miliki harusnya itu menjadi berkat buat hidup kita dan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dari Tuhan Yesus, dari kerendahan hati Tuhan Yesus, kita bisa lihat bahwa ada karya penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan. Bayangkan jika Tuhan Yesus tidak mau merendahkan dirinya menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dengan kerendahan hatinya, Tuhan Yesus menggenapi janji-janji Allah. Dengan kerendahan hatinya, Tuhan Yesus menjadi korban. Menjadi korban untuk menyelamatkan setiap kita manusia. Jadi, mari kita memiliki kerendahan hati seperti yang Tuhan Yesus miliki, sehingga janji Tuhan boleh tergenapi di dalam hidup kita, dan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang boleh merendahkan hatinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ketika dia merendahkan hatinya, dia merendahkan dirinya, itu Allah yang akan meninggikannya. Ini juga terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu dan ia akan meninggikan kamu. Rendahkanlah dirimu maka ia akan meninggikan kamu. Mari setiap kita jangan meninggikan hati kita, tapi mari kita merendahkan hati kita. Karena nanti Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Kenapa? Karena dengan kerendahan hati kita, kita boleh memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, dan Yakobus 4 ayat 10 ini menjadi ayat hafalan kita. Kakak Indah mau adik-adik rekam video. Rekam video dan menyebutkan ayat ini. Jangan lupa dikirimkan di grup sekolah minggu ya. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh sama-sama belajar dari teladan Tuhan Yesus.
Ajari setiap kami untuk memiliki kerendahan hati seperti yang Tuhan Yesus miliki, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Allah saja. Kami mau serahkan hari kami ke dalam tangan Engkau, biar Tuhan yang terus berkati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga apa yang disampaikan abang dan kakak sekolah minggunya boleh adik-adik dengarkan dengan baik, boleh dipahami dengan baik, dan juga boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu yang tadi kita pelajari, yaitu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Oke, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak mau ajak adik-adik untuk siapkan persembahannya, dan nanti boleh dikumpulkan kepada mama dan papanya, dan nanti mama papanya boleh berikan kepada gereja. Oke, sekarang kita siapin persembahannya sambil kita angkat lagu pujian, Berilah yang baik, berilah yang baik. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng ya. Sekarang kita telah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Untuk itu kita mau tutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa lipat tangannya.
Tutup matanya, tunduk kepala, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik Bapa. Tuhan belai Bapa, setiap puji-pujian, setiap nyanyian yang telah kami sampaikan itu boleh menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan dan boleh menjadi kesenangan bagi hati-Mu Tuhan. Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar juga Tuhan, biarlah itu dapat bertumbuh dalam hidup kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak untuk disebut sebagai anak-Mu Bapa. Sebentar lagi kami juga ingin melanjutkan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau lindungi, jagai kami Tuhan dimanapun kami berada. Engkau sertai kami selalu Tuhan Yesus. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan Bapa. Biarlah Bapa, persembahan tersebut boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang nantinya boleh dikelola oleh gereja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.